Sekalipun jam berapa? Masih tetap kan nggak ada penambah waktu kan sekolah? Nggak ada. Ya, ini rata-rata anak SMP yang masuk. Jadi resiko mereka lah ya, mau gimana lagi. Oke, jadi kalau kamu masukin kamu akan dapat. Kalau saya ini udah karena terbiasa, saya nggak hitung. Saya nggak hitung nih. Ya, ini ada apa itu dari sini ke sini. Oke, enter 4 kali. Oke, berarti R-nya harus jadi 4 kali. Oke, 4 kali ya udah 800. Tadi ini ke sini berarti perbedaan 600. Udah, nggak sampai 10 detik saya kerja. Terus. Ya, jadi saya tinggal ini saja, kalau enggak kalian tetap ke sini. Kalau saya kan karena udah tahu ya, ini ke sini berarti air harus ditambah. Ini jadi encer. Ya, ini jadi encer. Jadi ya saya lakukan seperti itu. Jadi setiap kali kita belajar bukan masalahnya, oh ini gampang. Tapi lu ngerti nggak sampai ke dalamnya itu aja. Dan ini butuh kebiasaan. Ya, ini adalah butuh kebiasaan. Ya. Soal nomor, ini kalau misalnya, kalau misalnya kalian mau pakai gini ya, ini 4, awalnya 4, volumenya berapa? 200. Nah, ini mau jadi 1, volumenya kita nggak tahu, volume totalnya ya. Ternyata ini kan jadinya 800 kan. Nah, 800 adalah volume setelah jadi. Tadi ini 200, setelah jadi ini harus 800. Jadi ini berapa yang ditambah? Yang ini 600 lah. Itu aja. C soal nomor 88. Ingat ya, kalau kalian mau di bidang kimia atau apapun, di bidang biologi, dokter sebetulnya kimia ini dipakai. Jadi kamu sudah mengerti, sampai kuliah itu harus mengerti, bukan hitung lagi, karena nggak hitung. Lu harus mengerti semua hitungan. Contoh soal yang menarik adalah soal nomor 88 ini. Menarik. Kalau NaOH, yaitu magnesium hidroksida, ya, betul nggak? NaOH kan magnesium hidroksida. Ya, saya kadang harus tanya gitu. Nah, magnesium hidroksida, ini namanya magnesium hidroksida. Kalau untuk menamakan kalian harus tahu, Pak, mengapa ini tidak sebut ini magnesium 2 hidroksida? Mengapa ini tidak disebut di magnesium hidroksida? Nah, kalau untuk nama saja di lapangan, di lab kamu sudah harus tahu itu. Mengapa ini hanya benarnya cuma ngomong magnesium hidroksida? Nah, untuk yang ada kasih yang seperti ini, itu biasanya adanya itu untuk golongan B. Magnesium bukan golongan B kan? Ya, nah, dia golongan 2A. Jadi ini salah. Ya, sedangkan di yang pakai di ini untuk yang unsur yang dari 2 kita ngomong biner ya, biner dan non logam. Baru pakai gini contoh ya, jadi ini enggak salah, contoh CO2. Nah, dua-duanya bukan logam kan, maka disebut apa? Karbon. Ini ada 2 ya, dioksida. Ini juga bukan ngomong magnesium, ini juga bukan ngomong magnesium dihidroksida, hidroksida. Nah, ini juga nggak bukan. Makanya ini B-nya itu ngomong 2 gitu. Kalau CO ya kan karbon mono kan, ada mono. Minimal nama-nama ini tahu dulu. Nah,
Contoh misalnya nomor 88 ini yang sangat menarik. Yang diperlukan untuk menetralkan MgOH. Anggaplah MgOH itu adalah racun. Jadi salah satu kerja racun dalam tubuh kita adalah menghalangi sel saraf kita. Itu racun. Nah, supaya MgOH itu bisa dinetralisir, artinya kita harus mengubah suatu unsur itu dia harus bisa bereaksi. Sehingga dia tidak jadi ini lagi, jadi bentuk lain. Bentuk lainnya yang tidak beracun. Jadi ditanya, kalau saya anggap MgOH ini adalah racun, bagaimana ya? Misalnya saya bisa menetralkan MgOH. Maka jumlah HCl yang dibutuhkan, berarti dia ngomong HCl ditambah. Nah, ini adalah asam, ini adalah basa. Ciri paling gampang ini ada asamnya, ini ada OH. Kalau asam ditambah basa tentunya akan jadi garam. Terus air, berarti ini akan jadi garamnya adalah MgCl tambah H2O. Jadi ini akan jadi kayak ini. Kita selesaikan reaksinya ini dulu. Nah, ininya nih. Mg itu karena di kamu dia kan kali silang ya, dia kan ini. Cl ini, berarti nanti kali silang MgCl2. Jadi ini akan jadi MgCl2. Kali silang ini 2 dikali ini, dia kali ini. Oke? MgCl2. Sehingga kan bisa ngomong oke, 2 4 O-nya 2, oke. M-nya ini. Ini saya jelaskan saja. Katanya berapa ini yang dibutuhkan, berapa gram untuk menetralisir 5,8 gram MgOH. Kita jadikan mol deh. Ini tadi saya hitung, ternyata ini adalah 5,8 per 58, 0,1 mol. Ya, sudah 0,1 mol. Jadi ini ditanya seolah-olah ini 0,1 mol. Nah, ini harus reaksi habis semua gitu. Berarti ini butuh 0,2 mol. 0,2 mol. Jadi dibutuhkan 0,2 mol. Nah, ya. Berarti ini yang kamu cari. 0,2 mol itu berapa gram? Ada ya? Oke. 0,2 mol. 0,2 mol itu berapa gram? Ada ya? Berarti kita ngomong mol itu adalah sama dengan massa bagi mol itu apa? Gram per apa? Mol itu apa sih? Gram per liter. Kok gram per liter? Mol itu apa sih? Oke. Kalau nggak ngerti ngomong ini. AR adalah apa? AR itu apa? Iya, AR itu apa? AR itu dari apa? Oke. Gram per mol kan? AR hanya gram per mol kan? Atau mol per gram? Belum, Pak. Jadi kamu nggak tahu AR itu satuannya apa? Anak kelas 1? Apa satuan dari AR? Terminal. Satuan AR apa? Massa
massa per mol itu AR ya. Itu 1 mol sekian beratnya, kan gitu. Nah, kalau kalian mau tanya berapa massa, berarti mol kali AR. Ya, dia berapa mol? 0,2. AR-nya berapa? Nih, ini AR berarti kita karena ini senyawa, kita ngomong MR ya, molekul relatif. Oke, AR MR-nya HCl berapa? H1. Ini berapa? 35,5. Hah? 35,5. 35,5. Berarti berapa ya? 36,5. Berkali dengan 36,5. Berapa ya? 7,3. Hah? 7,3. 7,3. Ada nggak di situ? Ada. C. Berarti yang kita 0,2 mol ini ternyata adalah 7,3 gram. Minimal ya. Jadi minimal kamu harus meletakkan HCl 7,3 gram. Minimal. Baru ini bisa reaksi habis. Menetralisir artinya tidak tersisa apapun. Minimal ya. Jadi berapa? Berarti kita tulis minimal 7,3 gram. Jadi kalau kalian, oke lah, coba saya jelaskan ini dikit. Molar itu adalah satu ukuran untuk kekentalan, ya kekentalan. Nah, ini kita sebut dengan mol per liter, molar. Jadi dia per liter. Per volume, tapi volumenya liter. Aslinya ya. Jadi kalau kalian tidak mau seperti ini, gampang. Oke, molnya di sini setelah tambah air dan sebelum tambah air tetap sama. Pak, apa itu mol, Pak? Kamu anggap butiran-butiran 1/4. Katakan kalau ini ada 4 butir deh. Nah, 4 butir. Setelah tambah air dia tetap 4 butir kan? Ya, berarti kalau saya ngomong mol itu katakan misalnya 4, berarti 4. Oke, setelah jadi berapa dia? 50. Gitu. 50. Nah, berapa ininya? Molarisasinya? Totalnya berapa? 50 liter ya. Jadi biasanya kaosnya seperti begini ya. Min 3 gitu ya. Udah. Betul ya? Mili ke gini ya. Harusnya harus begini ya. Betul nggak? Ayo. Nah, ini bagi ini berapa? 8 ya. Misalnya loh ya. Saya mau misalnya ya. Ini bagi ini berapa? 0,08. Hah? 0,08. Oh, atau saya jadikan ini aja ya. Min 4. Min 2 ya. Jadi min 2 ya. Berarti ini kan 0,8 ya. Ini berarti apa? Berarti kan ini gini ya, betul kan? 10 0 kurang 2, gitu ya. Nah, ini namanya molar. Kalau misalnya saya anggap ininya 4 mol gitu. Kalau ini anggap ya, saya anggap misalnya di sini banyaknya itu saya anggap ada 4 butir, 1 butir itu 1 mol misalnya. Nah, setelah ditambah, ya tetap kan, batasnya nggak ada, airnya sudah sampai 50 liter, tapi molnya ya ini ya tetap 4 butir lah, 4 butir gitu. Karena Anda tidak pernah menambah H2SO4 kan, cuma tambah air. Jadinya nggak kental, jadinya encer. Jadi kalau tidak mau pakai rumus ini, saya jelaskan lagi sekali tanpa rumus gitu ya.
Misalnya saya mau tambah ini, saya tidak mau pakai gini ya. Tidak pakai konsepnya. Oke. Awalnya di sini. Awalnya di sini tuh. Nah, ada 4. Oke, nih awalnya ini tuh. Ini. Jadi saya nggak tahu dong. Saya nggak tahu maunya ya. Saya tahu maunya dulu dong. Udah nggak seperti itu. Nah gitu. Kenapa? Kita disuruh itu yang saat yang sudah begini. Saat di sini 50 ml. Kan gitu. Kalau saya mau cari berapa saat dia ini, berapa molar, tentu saya harus tahu molnya loh. Ya enggak? Ini, karena dibagi kan. Kan? Kalau cari molnya kan? Molnya apa? Molnya adalah banyaknya H2SO4. Ya kan? Banyak H2SO4. Nah, di sini aku cari dulu lah. Nah, yang ini. Banyak H2SO4 berapa? Berarti saya tahu molar itu sama dengan mol per liter. Saya mau cari berapa molnya H2SO4, berarti molnya adalah M dikali liter. Oke, M-nya 0,2, 20, 10 jadi liter. Min 3. Mol. Gitu kan? Hitungnya. Nah, berarti molnya ini saya tahu nih. Molnya udah tahu nih. Molnya apa? Molnya adalah bintik-bintik H2SO4-nya. Zat H2SO4. Baru saya masukkan ini. Nah, molnya udah tahu nih. 0,2 kali 20 10 min 3 bagi dengan berapa liter panennya? Ini Pak. Ya udah. Coret. Ya, coret lagi. Nah, jadinya adalah 0,4 bagi 5 gitu ya. Tadi. Ada yang salah nggak? Betul kan? Betul kan? Jadi ini berapa? 0,0. 0,08. Tadi saya salah gimana tadi? Sini ya. 20, oh ini 2M. Oke, 2 ya. Sorry. Molarnya kan ini. Molarnya kekentalannya itu ini 2. Kentalannya 2 ya. Berarti sini jadi 4. Nah. Boleh pakai begini konsepnya. C86, coba lihat dia katanya di hemoglobin beratnya itu ada gitu. 0,3% itu ada Fe-nya, Fe, besi. Berarti ya kalau itu seperti ini lah ya, sekian persen. Tapi 33 per 10.000 bagian itu dari ini ya, dari ini adalah Fe. Kalau itu masanya berapa sih? Ya udah. Dapatlah masanya begini. Nah, masanya betul 4. Ini kalau ini 1 Fe, 1 mol per Fe beratnya ini. Ini boleh lah ngomong gitu seperti itu. Jadi harus fleksibel. Kan kalau biasanya kan ini AR kan per mol kan. Kenapa sih Pak? Karena ini sudah per mol. Dan ini juga MR-nya per mol. Oke, jadi boleh kan anak 1 biji? Sebetulnya nggak boleh ya, nggak boleh ngomong 1 biji. Lah, per mol apa sih? Mol itu maksudnya 1 molekul gitu loh. Ya bahasa beda lah, 1 biji kan? Ngerti nggak? Ngerti ya? Sebenarnya saya nggak boleh ngomong 1 Fe, harus ngomong 1 biji Fe. Per mol itu kamu boleh, itu kepanjangan dari molekul. Ngerti ya? Oke, molekul. Jadi mol itu molekul dalam bahasa Indonesia 1 biji. Sudah ya? Jadi kita prediksinya itu yang
nomor 76 ya. Kita prediksinya seperti itu, hasilnya seperti ini. Tadi ini tidak ada. Ini dengan ini. Di situ teman-teman tidak ada CO. CO2. Kalau ada CO2, berarti ada O-nya lepas satu biji. Nah, berarti ada lepas ini. Oke? Jadi ini kan ini nggak pasti. Ini dengan ini nggak mungkin. Oke, ternyata harus ada hasil satu lagi. Ada dua mol hasilnya. Baru muncul. Oke, karena ditanya 0,3 mol CO2 itu berapa gram? Ya kan ditanya berapa gram kan hasilnya. Ada MR-nya CO2 berapa? 4. Ini kan kalau itu berarti C-nya 4 ya. C-nya berarti 1 kali 12. Karena ada satu biji. O-nya 2 kali 16. Berarti 12 tambah 44 berarti. Berarti MR-nya 44 gram per mol. Nah, udah ini kan kalau gitu. Aneh kalau mau cara manual dia tahu lah. 1 mol 44 gram. Boleh. Nah, sekarang kalau 0,3 mol berapa? Nah, silakan. Atau pakai jalan MR itu adalah massa per mol. Mau cari massa, berarti MR kali mol. Nah, boleh pakai gini. Molnya berapa sih? 0,3. MR-nya berapa? 44. Jadi berapa? 3. Nah, kalau begitu saya 13,2. Gitu ya? Betul. Oke. Nah, ini sama aja lah dengan 0,3 kali 44 gram katanya. Berarti B. Dia tidak kasih ini, dia cuma ngomong ini aja. 44, 0,3. Itu B. Nah, pakai gini juga boleh. Sama aja kan? Molnya coret. Ini sekali, A-nya berarti 0,3 kali 44. Sama aja. Jadi ini hidrokarbon namanya. Pembakaran sempurna artinya ini semuanya habis, 2 gram habis. Enam gram CO2. Nah, kita lihat ini berapa mol. Yang kemana-mana. Berarti berapa? 0,66 gram. Gram. Hah? Enggak, ini berapa mol? Kan dia gram, berapa mol? Dari soalnya 0,66 gram. Oh, 0,6 gram. Itu berapa mol? 0,1. Artinya kalau saya ngomong molnya berarti 0,66 dikali MR ya, 44. Berapa itu? Kan MR atau AR boleh juga. Itu adalah massa per mol. Massa per satu molekul. Maksudnya berat satu molekul itu berapa? Satu biji gitu. Kalau mau bagi Hah? 0,66 bagi Oh, banyak. 44 berapa? 0,15. 0,5? 15. 15 mol. Gitu.
Hah? 0,015. Apanya? Boleh. Salah nih. 0,015. 0,015. Nah, bentuknya nggak apa-apa ya. Kalau kita kecilin gimana ya? Supaya buat pecahan gitu. Kalau 15 gitu ya. Kayak tadi gini. Nah ini kadang mau membingungkan orang. Nah ini kelas 10. Pak sudah tahu ini 0,05. Apa hasilnya Pak? 0,015 mol. Apa gunanya Pak? Kayak gitu. Stok saya juga nggak ngerti Pak. Ini belum ada. Saya nggak menghitung Pak di sini ya gitu. Paling tidak lah ya kalau misalnya kita tidak mau pusing gitu. Ya, paling tidak karena kita nggak tahu ya. Ini ingat ya, ini kita belum tahu. Kita mau cari. Ini gitu ya. Jadi ini apa yang kita lakukan? Ini jangan-jangan anak kelas 11 masih bingung. Dia ngomong terbakar habis kan? Berarti ini juga habis. Ini juga habis. Ini juga habis. Habis, ini habis, hasilnya ini. Dia nggak bersisa. Jadi apa yang kamu lakukan? Coba dicek dulu. Ini sudah saya kasih ini. Anak sudah masuk dengan kelas SD. Oke, Anda ini oke lah kalau kita ngomong karena kita nggak tahu ya. Kalau mau pakai muka susah. Oke, di sini oke. C itu di dalam CO2 ada berapa persen? Berapa bagian? Berapa bagian? Berarti C itu berapa? 12 per 44. Berarti berapa bagian? Nah, ini gini lah ya. Bagian, oke? Ini artinya C di sini ada berapa berat? Berarti beratnya C atau massa C adalah 22/44 itu kali dengan 0,66. Lihat. Berapa itu? Saya tahu. Tolong bantu hitung. Ini 12 ya, ini 12. Tolong matematikanya. Berapa? 0,18. Oke, 0,18. Kalau C-nya ini 0,18, tentu C ini juga harusnya 0,18, gitu kan? Oke? 0,18. Ini udah sering ya. Kalau ini 0,2, terus hanya tinggal 0,02, gitu ya? Oke, kan? Betul. Nah, ada saya ini nggak sih? Nah, kalau udah tahu begini ya udah. Ini kan perbandingan molnya kan ya. Jadi 0,18, C-nya berapa? 12. Tambah lagi apa? 0,02 banding. Ini berapa? H-nya kan 1 ya. Ini dapat berapa? Ini dapat berapa? Pecahan juga, maka tadi saya ngomong pakai pecahan aja lebih baik. 0,015. Ini 0,02. Jadi berapa itu perbandingannya? Artinya 15/1000
ya, banding dengan 2/100. Aku coret. Boleh ya? Belum? Beri berapa itu? Hah? 2,75. Jangan kamu bagi pakai pecahan karena kita mau nilai perbandingan X dan Y. Ini perbandingan X, ini Y gitu. Di atasnya X, bawahnya Y. Berapa nih? Berarti 15/10 kali dengan 2 gitu ya. Kali dengan setengah ya. Berapa itu? 34. Hah? 3 apa? Berarti 34. Ya udah lah berarti 34. Ini perbandingan X dan Y. 3/4. Artinya, ya ini 3, sini 4. Ampere-nya lah ya, kamu ini ampere-nya. Jadi kalau saya alihkan ke sini sedikit, lu udah pusing gitu. Ya, anak kelas 11 tuh masih bingung lihat.